Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Latifah Syamsuddin. Saya perwakilan dari kelas PMI 2A. Saya perwakilan dari kelompok 11. Saya akan menjelaskan materi tentang peran civil society. Nah, pertama saya akan menjelaskan pengertian dari civil society-nya dulu. Civil society ini adalah masyarakat madani. Jadi artinya sebuah penyangga utama dari tegaknya demokrasi gitu, atau bisa juga disebut sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Nah, jadi kehadirannya civil society ini ibaratnya itu sebuah oksigen yang tanpa adanya sebuah demokrasi tak akan tumbuh dan juga berkembang. Di negara demokrasi nggak akan bisa tumbuh dan juga berkembang tanpa ada peran civil society di negara demokrasi ini gitu. Nah, tanpa kehadirannya civil society ini juga dapat mengakibatkan nanti mengarahnya pada otoritarianisme negara atau yang disebut dengan paham negara otoriter. Jadi di mana kekuasaan itu dimiliki sepenuhnya oleh pemimpin atau pribadi tertentu dan tidak adanya kebebasan individu. Nah, ciri-ciri dari negara otoriter ini yang pertama tidak dihargainya HAM. Jadi tidak dihargainya hak asasi manusia. Nah, hak masyarakat ini sulit diperoleh karena banyaknya dalam suatu pembatasan yang sudah ada. Maksudnya, jadi haknya masyarakat ini sulit untuk didapatkan oleh warga negara. Kenapa? Dikarenakan banyaknya batasan yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh pemimpin gitu. Jadi masyarakat itu sulit untuk mendapat haknya gitu karena ya memang banyak yang batasan gitu di sebuah negara tersebut gitu. Yang akhirnya nanti akan terjadi adanya protes atau demokrasi oleh masyarakat yang kemudian menjadi sebuah penyebab vertikal pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, cirinya pemimpin masyarakat dalam waktu yang lama. Jadi sebuah pemimpin itu di suatu negara itu menjabat dengan waktu yang cukup lama, dan memang itu pemerintah itu disebut dengan diktator. Nah, yang ketiga ada organisasi baru selalu dicurigai. Jadi negara otoriter ini selalu dicurigai yaitu dengan adanya organisasi-organisasi baru. Nah, para pemimpin otoriter itu sangat takut dengan adanya organisasi baru. Contohnya yang terjadi di Korea Utara pada saat itu Kim sangat melanggar seluruh komunitasnya itu untuk mendirikan organisasi terhadap suatu komunitas. Jadi sangat dicurigai kalau misalnya ada organisasi-organisasi baru di dalam negara otoriter. Yang keempat, cirinya yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan pemimpin. Ya benar, karena yang mengatur dan mengendalikan negara tersebut yaitu seorang pemimpin terhadap pemerintahannya gitu. Jadi memang kebebasan individu ini sangat tidak ada di negara otoriter. Susah atau sulit untuk dimiliki. Terus yang kelima ada tidak adanya pemerataan infrastruktur. Jadi tidak adanya pemerataan infrastruktur ini dikarenakan jadi kalau negara otoriter itu cukup fokus kepada pusatnya gitu, sedangkan daerah-daerah yang lain, contohnya seperti daerah-daerah terpencil itu sangat terabaikan. Akhirnya mengakibatkan daerah terpencil itu mengakibatkan kemunduran dalam infrastruktur. Terus contoh kasus yang saya ambil itu dalam pembahasan civil society ini pada era Soeharto yang memang bertindak dengan menggunakan tangan besi yang membuat demokrasi menjadi mandul atau tampak paradoks. Jadi pada era kepemimpinan Soeharto ini praktek demokrasi bahkan untuk menyebut sebagai demokrasi yang prosedural itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda dilaksanakannya atau dijalankannya sebuah nilai-nilai, norma, dan juga prinsip dasar demokrasi. Itu yang terjadi waktu pas zaman Soeharto. Nah, kenapa disebabkan itu? Karena
Pada zaman Soeharto, kehadiran civil society itu sangat minim, jadi sangat kecil. Bahkan sangat lemah untuk dikatakan mengambil posisi kontrol terhadap tindakan kesewenang-wenangan negara. Jadi karena sangat minim dan sangat susahnya peran civil society ini pada zaman Soeharto, yang akibatnya negara tuh mengambil hak gitu. Jadi hak masyarakat tuh secara semena-mena tuh. Nah, hal ini terjadi karena waktu itu civil society sepenuhnya dikendalikan oleh Soeharto lewat praktik hegemoni maupun aksi represifnya gitu. Jadi alasannya karena waktu itu kenapa pada zaman Soeharto sangat begitu minimnya peran civil society, karena kan sepenuhnya dikendalikan oleh Soeharto, yaitu lewat praktik hegemoni maupun aksi represifnya. Terus lemahnya peran masyarakat sipil atau civil society ini dapat berdampak terhadap menurunnya kualitas demokrasi. Karena adanya civil society di sebuah negara demokrasi itu sebagai jaminan keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Itu kenapa harus adanya peran civil society di dalam suatu negara demokrasi. Nah, peran masyarakat sipil dalam proses demokrasi itu mempunyai 3. Ada advokasi, ada empowerment, dan juga ada kontrol sosial. Nah, kalau advokasi ini adalah dapat mempengaruhi sebuah hal yang memang seharusnya menjadi sebuah kebijakan publik. Nah, jadi masyarakat sipil itu harus ikut menyampaikan sebuah aspirasi mereka kepada elemen-elemen yang bisa membuat keputusan langsung. Nah, elemen yang dimaksud tersebut adalah DPR. Yang kedua ada empowerment. Nah, empowerment di sini dalam sebuah proses demokrasi yaitu civil society berperan secara aktif bergerak untuk memperdayakan masyarakat. Jadi memberdayakan masyarakatnya dengan sebaik mungkin gitu. Jadi untuk nanti dari memberdayakan ini akan berdampak keseimbangan terhadap kestabilan atau keseimbangan terhadap masyarakat gitu. Jadi terhadap hidup masyarakat, jadi merata gitu hidup masyarakat. Kalau misalnya memang peran civil society ini difungsikan dengan baik di negara demokrasi. Yang ketiga ada kontrol sosial, di mana kontrol sosial ini masyarakat sipil bersama-sama menjadi sebuah pengawas atau sebuah media pengawas atau pengontrol jalannya proses demokrasi agar tidak menyimpang dari jalurnya. Nah, fungsi dari kontrol sosial ini bisa melalui media massa atau peran NGO atau misalnya organisasi masyarakat keagamaan atau dan lainnya gitu. Nah, hal ini tuh kayak yang tadi organisasi masyarakat keagamaan, terus ada perannya NGO dan juga media massa ini adalah bagian dari civil society yang terorganisasi atau terorganisir horizontal yang memberdayakan masyarakat dengan baik gitu. Nah, sarannya masyarakat sipil harus sadar hak dan kewajibannya secara konstitusional sebagai perannya yang begitu penting di sebuah negara demokrasi. Nah, masyarakat sipil di Indonesia ini cenderung menjadikan dirinya sebagai pembantu masyarakat untuk mencegah agar kekuasaan tidak semena-mena. Itu sama seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa intinya bahwa peran civil society atau masyarakat madani ini sangat begitu penting perannya ada di negara demokrasi dikarenakan menjamin adanya sebuah kebebasan individu dan juga kesetaraan hidup yang merata untuk masyarakat. Tuh. Nah, kenapa civil society diperlukan? Nah, perlu diciptakan agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang. Nah, dari konsep civil society ini identik dengan political society. Hal ini perlu dipertahankan perlunya perlindungan individu atas kesewenang-wenangan negara. Nah, konsep civil society yang sekarang itu berusaha untuk mendapatkan bargaining power terhadap negara sehingga ia berada atau berbeda gitu dengan politik
society itu. Jadi civil society itu menerapkan prinsip subsidiaritas gitu. Terus konsep civil society yang sekarang itu artinya selama masyarakat mampu menangani persoalan internalnya sendiri, nah negara tidak akan ikut campur aduk gitu atau campur tangan terhadap permasalahan internal masyarakat tersebut. Tapi kalau memang kalau memang masyarakat sangat berbondong-bondong gitu untuk membantu masyarakat yang kesusahan, contohnya yang terjadi dalam kasus TKI yang memang terdampar menjadi gelandangan, terus ketika korupsi merajalela gitu. Nah itu terjun langsung gitu peran civil society ini gitu, karena peran civil society ini sangat relevan manakala pemerintah yang seharusnya memfungsikan perannya dalam bernegara selalu absen dan seolah cuci tangan dalam setiap permasalahan. Di sini juga dijelaskan adanya sebuah historis perkembangan civil society, yang intinya civil society ini kelompok penyeimbangan suatu negara. Peranan civil society tidak berkaitan secara langsung dengan perebutan kekuasaan seperti hal yang dilakukan oleh organisasi politik, melainkan gerakannya ini lebih pada pembentukan opini atau diskusi secara bersama yang nantinya akan dilaksanakan secara bersama. Jadi peran civil society itu tidak berbicara secara langsung, tetapi mereka berperan peran dalam proses demokrasi itu mereka kayak diskusi, terus memberikan sebuah opini gitu tentang proses demokratis dan juga budaya dan lain sebagainya, itu secara bersama-sama gitu. Jadi kayak mengumpulkan sebuah organisasi, terus mereka memiliki fungsinya masing-masing, membagikan fungsinya masing-masing untuk kita yuk bersama-sama untuk mendapatkan hak kita sebagai warga negara gitu, agar negara ini tidak sewenang-wenangnya mengambil hak semua warga negara gitu. Nah, masyarakat sipil berwujud dalam berbagai bentuk organisasi, seperti ada lembaga swadaya masyarakat, ada kelompok swadaya masyarakat, ada organisasi sosial, organisasi massa, organisasi profesi, organisasi keagamaan, serikat buruh, dan lain-lainnya. Ini bersatu masyarakat sipil ini tuh untuk mewujudkan negara demokrasi yang ideal, di mana lembaga-lembaga tersebut tumbuh berdasarkan atas dasar kebersamaan dan berlandaskan pada kesamaan tujuan mereka, yaitu untuk mencapai demokrasi yang ideal. Jadi mencapai negara demokrasi yang ideal. Nah, peran civil society ini ada 4 syarat. Itu yang pertama, peran 4 syarat masyarakat sipil ini. Yang pertama, otonomi. Yang kedua, akses masyarakat terhadap lembaga negara. Yang ketiga, arena publik yang bersifat otonom. Yang keempat, arena publik tersebut terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Jadi nggak ada batasannya, karena di sini kita tujuannya sama-sama ingin menciptakan sebuah negara demokrasi yang ideal, yang pada akhirnya kita mendapatkan hak, memperoleh hak kita dengan baik, dan kita menjalankan kewajiban kita juga dengan baik gitu. Sekian penjelasan tentang peran civil society. Maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan, banyak sekali kekurangan yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.